Halo teman-teman, nama saya Gunawan. Teman-teman, badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saya dan sekeluarga bisa berkumpul ya Tuhan. Tuhan, saya memohon agar kami diberikan kesehatan dan teman-teman lainnya diberikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, tolong singkirkanlah virus corona ini agar cepat berlalu dan semua bisa normal, bisa bergereja seperti dulu memuji nama-Mu bersama-sama Tuhan. Saya memohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membacakan pasal 1-3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakaikanlah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, berkatilah aku dalam bencana ini ya Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang sakit ya Tuhan. Dan lindungi aku lindungi kita semua dalam penyakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan rangkuman dari tokoh Hana. Kisah Hana. Hana adalah istri Elkana yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak. Mereka setiap tahun meninggalkan kota untuk mempersembahkan korban di Silo. Hana memberikan satu bagian korban sebab Hana telah ditutup kandungannya oleh Tuhan. Setiap tahun ia pergi ke rumah Tuhan. Penina selalu menyakiti hatinya Hana sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Elkana datang dan berkata kepada Hana, "Mengapa kau menangis? Dan kenapa engkau tidak mau makan? Dan mengapa hatimu sedih? Bukankah kau lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, Hana berdiri dengan hati pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, "Tuhan semesta alam, jika engkau memperhatikan hamba-Mu sengsara dan mengingat hamba-Mu ini, tapi berikanlah hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka ku berikan
semua hidupnya kepada Tuhan dan tidak tersentuh pisau cukur di kepalanya. Dan ketika Hana terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Eli melihat Hana yang berdoa tidak bersuara. Dikira Eli Hana mabuk, dan Eli berkata, "Berapa lama kamu berlaku seperti orang mabuk?" Dan Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku perempuan yang bersusah hati. Anggur dan minuman tidak kuminum, melainkan cura isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu perempuan dursila, sebab sakit hati yang aku bicarakan demikian lama." Dan Eli menjawab, "Pulanglah dengan selamat, dan Allah memberikan apa yang kamu minta." Sesudah itu berkatalah Hana, "Biarlah hambamu mendapatkan belas kasihan." Lalu keluarlah Hana, dan ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan mereka bersujud di hadapan Tuhan, lalu mereka pulang. Ketika Elkana dan Hana bersetubuh, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian Hana melahirkan anak dan diberi nama Samuel. Ketika Hana ditinggal di rumah dengan Samuel, Samuel dibawa ke rumah Tuhan dengan seekor lembu 3 tahun. Setelah itu mereka membeli lembu itu. Mereka mengantarkan anak-anak kepada Eli. Lalu berkatalah Hana, Demi Tuhanku, hidup aku perempuan yang berdiri berdoa di sini untuk mendapatkan anak. Tuhan telah memberikan anak kepadaku, maka kuserahkan anak kepada Tuhan seumur hidupnya kepada Tuhan." Amin. Selesai. Saya akan membacakan ayat Alkitab dari Yosua. Kitab Yosua bercerita tentang bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Lalu Tuhan meminta Yosua merebut tanah Kanaan itu. Lalu hambaku Musa telah mati. Berbicaralah Tuhan kepada Yosua, "Seberanglah sungai Yordan ini untuk menuju negeri yang kuberikan mereka kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang ia injak dengan telapak kakimu, dari padang gurun Libanon, diberikan kepadamu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi seumur hidup. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan jangan lupa memperkatakan Alkitab, Taurat, dan merenungkan siang dan malam. Dan Tuhan akan menyertai engkau seperti Musa, dan setiap orang yang menentang Yosua akan dihukum mati. Dan sebab itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Demikian firman Tuhan dari Yosua. Amin. Terima kasih.